Guys, ini kita ada Toyota Innova Reborn tipe G. Kita baru aja pengerjaan upgrade interiornya dari mulai tipe G jadi Innova Reborn tipe Venturer ya. Tapi ini progresnya tipis-tipis bertahap. Karena kalau kita cerita Innova Reborn, kalau modifikasi nggak ada habisnya guys. Mau uang 200 juta, 300 juta itu masih kurang. Tapi tipis-tipis saja lah. Kalau kita di airdropin itu kita modifnya simpel-simpel aja. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade nggak perlu jauh-jauh lah ke Jakarta atau ke Bandung sana ya kan. Kita pun airdropin itu bisa. Dan hasil kualitasnya kalau aku bandingin better sih. Nggak kalah kita airdropin Medan nih dibanding yang di sana ya. Medan punya gitu. Cuman karena kadang mindset orang ke Jawa lebih rapi gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau pilihan orang itu beda-beda ya, penilaiannya beda-beda. Tapi nggak apa-apa, ini kita upgrade dari yang tipe G jadi Venturer guys. Kalau tipe G ini tampilannya seperti ini dan tampilannya kurang menarik karena memang dari desainnya ini terlalu monoton ya, simple dan flat gitu. Dan nggak ada ornamen-ornamen akrilik ataupun jarum-jarum indiglo yang membuat menarik speedometer Innova Reborn ini. Kemudian setirnya juga nggak ada menarik-menariknya gitu, terlalu biasa ya. Jadi MID-nya juga nggak ada. Jadi gunanya MID itu sangat penting ya. Kalau kita ada MID, dia kita bisa melihat problem-problem interior itu dari MID-nya. Jadi kalau MID-nya no message artinya masih semua terkontrol aman. Tapi kalau ada misal pergantian filter itu harus dilakukan, nanti munculnya di MID. Jadi buat teman-teman yang mau progres mobilnya, mau dress up berlahan Innova Reborn, ganti-ganti plafon ataupun tipe-tipe V, boleh merapat aja langsung ke Airdropin Medan. Jadi ini kita spill dulu pengerjaannya. Jadi speedometernya seperti ini, masih bawaan. Kemudian setirnya juga masih karet. Kalau bawaan tipe G itu nggak ada MID-nya guys. Jadi biar tampilan seperti Venturer harus kita tambahkan MID yang ada di setirnya. Tapi ini setirnya udah kita ganti semua. Yang ini bawaannya karet kita copot. Kemudian kita install setir aksen karbon yang ada pada Innova Reborn tipe G ini guys. Jadi ini kita upgrade jadi setir racing. Kemudian kita tambahkan pedal shift. Pedal shift gunanya untuk bermanuver. Kita selain kita mau menggunakan matic, kita juga bisa menggunakannya versi manual. Biasanya kalau tanpa pedal shift kita ambil manualnya dari transmisi. Kali ini kita nggak perlu pakai transmisi, bermanuver dari setir aja guys. Kita coba dulu tes apakah pedal shiftnya aktif. Aktif dong. Kita tes D, kemudian kita ke S. Kita zoom dulu sedikit. Ini S4 3 2 1. Kemudian ini 2 3 4 5 6. Aktif guys, normal. Kemudian untuk cruise control ini ownernya nggak ganti ya guys. Jadi cruise controlnya tetap pakai tetap kosong. Tapi kalau mau pasang cruise control itu bisa dipasang aja di sini. Dan nanti muncul dia untuk indikator cruise control yang ada di speedometer, karena ini udah ganti pakai tipe Venturer untuk speedometernya. Untuk speedometernya ini kita ganti speedometer Venturer normal, kilometernya juga masih 0 nih guys. Jadi kita ada ready barang itu baru dan original ya. Jadi bukan barang-barang second yang memang barunya itu kita unboxing langsung dari kotaknya Toyota. Dan MID ini juga udah kita pasang. Apakah MID-nya aktif? Aktif dong. Sudah kita aktifkan juga. Jadi buat teman-teman yang ada di Medan nggak perlu jauh-jauh lah ke sana kemari gitu. Cukup ke Airdropin aja. Diskusikan langsung apa problemnya, apa permintaannya, requestnya. Ini bisa yang penting ada dananya cukup untuk kita belikan barangnya. Ya udah kita install nanti guys. Ini MID-nya juga udah normal muncul, ada semua guys ya. Jadi tampilannya, derajatnya, outside-nya, mode eco ataupun mode powernya ini muncul di sini guys. Ini mode eco, kemudian mode powernya juga muncul, ya kan? Jadi normal semua.
tanpa ada problem sama sekali. Jadi bolehlah dibudgetin untuk upgrade speedometer dari speedometer tipe G yang seperti ini jadi tipe Venturer. Kenapa? Karena tipe G terlihat biasa sekali ya guys, kayak nggak menarik gitu speedometernya, hanya papan tanpa ada aksen ornamen yang menonjol ataupun akrilik lampu gitu kan. Tapi memang benar-benar polos banget. Untuk bagian displaynya aja yang di tengah itu seperti display jam dinding ya, atau jam digital. Dia kecil, cuman beda dengan yang tipe Venturer ini. Kalau tipe Venturer ini dia speedometernya itu udah layarnya udah full ya, seperti Fortuner full. Jadi indikator semua masalah bisa kita cek di sini guys. Jadi ini no message, artinya ini tidak ada problem. Nah, jika kita ketahui ada problem di sini, itu nanti munculnya di sini seperti pergantian air filter, kemudian ada mesin bermasalah ataupun apa, oli, nanti di bagian pintu elektriknya tidak berfungsi, dia munculnya di sini nanti guys. Jadi semua terkoneksi untuk komputerisasinya nanti semua terkoneksi di sini. Jadi ini sebagai bentuk tanda warning juga ketika kita ganti speedometer, itu bisa warningnya di sini. Nah, ini untuk ornamen akriliknya juga, ini Indiglo-nya cakep banget ini guys. Tanpa harus di-upgrade, ini tampilan speedometernya cakep. Kayaknya dibanding Fortuner ini lebih cakep dibanding Fortuner ya, karena Indiglo-nya ini dia seperti 6 dimensi. Dan untuk kilometernya juga masih 0 karena memang ini masih baru. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade biar nggak salah pilih, ataupun biar nggak salah instalasi, ataupun nggak usah beli barang sendiri lah, serahin aja sama bengkel, semua sudah tanggung jawab bengkel, beres. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta, ngapain ngabisin ongkos. Di Medan langsung aja juga udah bisa, karena bisa langsung, bisa lihat langsung. Dan teknisi kita juga udah pengalaman juga pemasangan untuk speedometer, MID, dan wiring lain lah kalau untuk interior. Jadi gitu aja buat teman-teman yang mau progres mobilnya, upgrade dari Innova tipe G ataupun Venturer, boleh info aja ke kita. Semua kita ada, body kit, kemudian untuk lampu-lampu plafon ini juga kita ada guys. Untuk reviewnya kita juga udah pernah review di YouTube kita untuk upgrade plafon. Dan herannya ya gitu, jauh-jauh dari Sumatera kirim ke Jawa gitu, padahal hasilnya ya hasilnya kita nggak bisa bandingkan, kita jauh lebih baik. Tapi dari untuk AC aja kalau saya bandingin punya kita masih lebih rapi lah. Kemarin ada di sana itu modelnya tempel, AC yang lama ini hanya ditempel aja, tapi kalau kita enggak. Jadi kita fitkan bagian ininya, ini semua kita potong, kita grafir, kita laser ulang. Jadi tampilannya seperti OEM look guys. Untuk lampunya juga teman-teman boleh lihat lah di YouTube saya yang Hydropen Medan di paling bawah itu ada. Jadi gitu aja buat teman-teman yang mau progres mobilnya. Jangan lupa di subscribe, tonton terus, dukung terus channel Hydropen Medan. Thank you. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor.